Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Salah untuk Fari. Kali ini ada yang beda guys, karena saya lagi duduk sama seorang yang luar biasa, sosok yang tangguh, pemberani, sosok yang tegas, keras. Bahkan kalau di dalam bahasa Quran, asyidda'u 'alal kufar rahamau bainahum. Keras terhadap orang kafir, terus punya kasih sayang terhadap orang-orang beriman. Ini adalah sosok dari Kohani Kristianto. Tentunya teman-teman penasaran seperti apa sih Kohani sebelum dia seorang Islam atau seorang Muslim. Dulunya gimana? Ya, Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hidayah Allah itu terlalu panjang dan terlalu besar kalau saya harus ceritakan. Tapi intinya inilah hidayah rahmat Allah yang tidak diberikan kepada semua orang. Bahkan paman Nabi pun tidak diberikan. Dan alhamdulillah banyak orang yang diberi hidayah Allah, termasuk saya untuk menjadi seorang muslim. Mengenai apa yang saya lakukan, saya dulu ketika penginjilan, bahkan sebelum penginjilan, sejak saya SD. Jadi martir dalam bahasa Islam itu mujahid. Setelah kami memeluk Islam, ya saya nggak berubah, saya masih Hani yang dulu. Karakter saya masih Hani yang seperti dulu. Yang berubah adalah tauhid saya. Kalau dulu saya menyembah Togut, hari ini saya lakukan semua hidup saya dan mati saya. Inna sholati wa nusuki wa mahya mati lillahi rabbil alamin. Tentunya saya lakukan untuk Allah, bukan lagi untuk Togut. Seperti itu Ustaz. Luar biasa. Jadi memang dulunya udah terlatih sebagai sosok pemberani karena dulunya seorang martir. Terus juga Kohani kita tahu mendirikan Mu'alaf Center Indonesia, benar ya? Kita tahu itu. Yang Mu'alaf Center ini juga ada didirikan sebagai perlindungan terhadap mu'alaf. Bagaimana ini? Jadi ketika saya masuk Islam 2013 kan, kemudian saya mencari komunitas. Tidak ada komunitas hukum berbadan hukum untuk melindungi para mualaf. Sedangkan kalau saya dari orang gereja, orang pergerakan, otomatis saya tahu pergerakan ini harus memiliki badan hukum. Kemudian kami bikin acara kumpul 2014. Nah, ketemu nih teman-teman mualaf dan para ustadz. Akhirnya saya ajukan di situ, yuk kita bikin yayasan berbadan hukum. Nah, yayasan ini kita bikin di namanya Ujang Masyur SHMH Notaris dia. Dia notaris, jadi kita bikin di sana. Yayasan ini berdiri di bulan September tahun 2014 dan resmi diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan dengan badan hukum ini akhirnya kita bisa melindungi, mendampingi secara hukum para mualaf. Kayak lebih leluasa ya. Iya, lebih dilindungi oleh hukum dan dijamin secara undang-undang. Ya pasti kan benturan-benturan seorang Kohani yang tadinya muslim, yang tadinya kafir, muslim kan pasti banyak yang nggak terima dengan itu. Iya. Apalagi banyak yang bongkar ya, bener kan? Iya, Ustaz. Serangan-serangan apa yang sering dihadapi dengan para mualaf itu? Sampai akhirnya MCI itu hadir di tengah-tengah. Ya, kan sudah wajar kalau orang pindah agama itu keluarganya nggak terima. Oke. Nah, cuman nggak terimanya ini beda-beda reaksinya. Masalahnya reaksinya ini banyak yang melanggar hukum. Misalnya terjadi di mualaf kita yang baru-baru ini, kalau izinkan viral, Dokter Karissa Grani, dokter gigi, dipukulin, dijeduk-jedukin ke tembok, dihajar, ketahuan sholat. Tapi sampai detik ini pelakunya nggak masuk penjara. Oke. Nggak ditangkap. Nah, banyak sekali mualaf yang juga, bahkan yang mati juga ada, yang digebukin, dipukulin, disiksa, diikat, diapakan saja. Lalu siapa yang melindungi mereka? Karena polisi paling takut dengan urusan SARA dan selalu mundur ketika ketemu urusan agama. Jadi, nah itulah gunanya advokasi yang kita lakukan di Mualaf Indonesia. Tapi karena sikap tegasnya seorang Kohani, di mana di naungan MCI juga, terus akhirnya mencuat di permukaan, wah MCI itu hati-hati, radikal, gimana kok, bener ya? Memang MCI radikal, ramah, terdidik dan berakal. Nah, itu radikal kan? Nah, insya Allah kami menyenangkan kok untuk Anda, umat muslim itu menyenangkan, dan kami terdidik, dan kami memakai akal. Jadi kalau dibilang radikal seperti apa gitu, itu kan udah biasa.
Seperti itu sih, Ustaz. Oke, tentunya kita semua punya mimpi. Ya. Tentunya kita semua punya mimpi, apalagi kita semua pada mau tahu nih, dari seorang kohani yang tadinya seorang penginjil, kemudian menjadi seorang muslim, mujahid, Allahu Akbar. Terus apa sih mimpi yang sampai detik ini belum terwujud untuk kohani? Mimpi saya itu sepele, Ustaz. Allahumma khtim lana bil islami, waqtim lana bil imani, waqtim lana bi husnul khotimati. Mimpi saya, Allah hatikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Allah pertemukan saya dengan orang-orang yang saya cintai. Allah izinkan saya memandang wajah kekasih saya, Rasulullah SAW dan para sahabat. Allah izinkan saya memandang wajahnya. Itu cita-cita terbesar saya. Allahu Akbar. Mimpi yang begitu mulia, mimpi yang begitu agung. Sama-sama kita juga memimpikan itu. Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotim. Amin Allahumma amin. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau condongkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Oke, alhamdulillah luar biasa pertemuan singkat saya dengan Ustaz Duna nih, Ustadz kita nih, kohani luar biasa. Pencerahan yang luar biasa ini memancing emosi positif kita untuk senantiasa bangga terhadap Muslim, ya, bangga terhadap Islam, agama itu sendiri. Oke, cukup sekian dari saya. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.